Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali di dalam program Arus Hayat Voice. Dan dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Keadaan Manusia. Diambil dari ayat di kitab Yesaya pasal 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Saudara-saudari, ayat ini memberitahukan kepada kita keadaan manusia dengan 4 perbandingan. Pertama, manusia seperti seorang najis. Dalam bahasa Ibrani, orang yang najis disebut benda yang najis. Sifat, hati, pikiran, perilaku, seluruh apa adanya manusia adalah najis. Karena itu, dikatakan di sini bahwa manusia seperti benda yang najis. Walaupun Anda mungkin menganggap diri Anda orang yang bermoral, Anda harus memeriksa apakah pikiran Anda benar-benar bersih atau tidak. Sebuah noda hitam kecil membuat seluruh kemeja putih menjadi kotor. Noda kotor apapun membuat perilaku Anda tidak bersih. Kedua, kesalehan manusia seperti kain kotor. Manusia itu kotor. Walaupun kesalehan manusia itu baik pada batas tertentu, kesalehan itu tetap kotor. Tidak ada yang bersih yang timbul dari kenajisan. Jika Anda memegang sebutir permen dengan tangan yang kotor, permen itu akan menjadi kotor. Walaupun Anda memberi sedekah kepada orang miskin dan menghormati orang tua, semua perbuatan dan usaha baik itu tercemar karena diri Anda yang kotor. Anda menganggap diri Anda rendah hati, tetapi Anda menyalahkan orang lain. Anda mengasihi seseorang, tetapi Anda membenci yang lain. Anda menghormati orang tua Anda, tetapi Anda menyalahkan orang lain yang tidak menghormati orang tua mereka. Karena kesalahan Anda tercampur dengan kenajisan, meskipun Anda seorang satria, Anda tetap kotor. Karena itu Alkitab mengatakan bahwa segala kesalehan manusia seperti kain kotor. Ketiga, manusia layu seperti daun. Sungguh bermakna bahwa Allah memasukkan kata layu di sini. Daun-daun layu pada saat tiupan angin musim gugur. Kemudian angin membawanya pergi. Orang yang merasa dirinya benar adalah orang yang tidak pernah mendapatkan pendirisan dalam dirinya. Semakin berusaha, semakin layu. Makin bekerja, makin kering. Air ini adalah Allah, anugerah Allah. Anda selalu menganggap diri Anda benar, saleh, tetapi di dalam kekurangan Allah, kekurangan anugerah Allah. Manusia layu karena ia terputus dari Allah. Manusia terputus dari Allah karena dosa. Terlebih lagi karena rasa benar diri. Dosa sudah cukup memisahkan manusia dari Allah. Namun, manusia tidak hanya tidak mengakui dosanya, bahkan menganggap dirinya benar. Rasa benar diri ini lebih jauh memisahkan manusia dari Allah. Karena manusia terputus dari Allah, manusia kehilangan semua suplaian dan perawatan. Karena itu, manusia layu. Keempat, dosa manusia seperti angin melenyapkan manusia. Karena manusia menjadi layu, ia dapat dengan mudah dilenyapkan. Dosa tidak hanya membuat manusia layu, tetapi juga melenyapkan manusia dari Allah. Dosa memisahkan manusia dari Allah, mendatangkan penghakiman kepada manusia, memisahkan manusia dari suplaian Allah, dan mendatangkan murka Allah atas manusia. Manusia berdosa dan kehilangan Allah,
Ini masih dapat diampuni jika manusia mengakui dosa-dosanya. Namun, karena merasa dirinya benar, manusia tidak mau mengakui dosa-dosanya. Karena itu, manusia terpisah lebih jauh dari Allah. Manusia menjadi semakin kering. Penghakiman yang didatangkan oleh dosa akhirnya melenyapkan manusia. Saudara-saudari, jalan apa agar manusia boleh diselamatkan? Pertama, manusia harus merendahkan dirinya. Tidak hanya mengakui bahwa dirinya berdosa dan menentang Allah, tetapi juga mengakui kesalehan dirinya tidak dapat bertahan di hadapan Allah. Kedua, manusia harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima suplai Allah. Ketiga, manusia harus menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang adil dan benar. Tuhan telah menanggung dosa kita di atas salib agar kita dapat dibenarkan di hadapan Allah. Dia juga masuk ke dalam kita untuk menjadi kebenaran kita. Sekarang, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah aku, orang yang najis itu. Sekarang Tuhan, aku bertobat. Ampunilah dosa-dosaku. Oleh darah-Mu, aku dibenarkan di hadapan Allah. Oh Tuhan Yesus, aku menerima Engkau sebagai juru selamat yang adil dan benar. Selamatkanlah aku Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati. Kasih karunia-Nya menyertai kita. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki voice note tersebut beserta seri-seri sebelumnya, Anda dapat mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id atau dapat menghubungi kami via BlackBerry dengan nomor PIN 282554-7F yang berpusat di Jakarta dan di nomor PIN 27EB5F7D yang berpusat di Surabaya. Semua respon beserta pertanyaan juga bisa dikirimkan langsung melalui Facebook kami di Arus Hayat Voice atau melalui email di arushayatvoice@gmail.com. Tuhan Yesus memberkati kita semua.